Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Waktu semangat tuh ya. Ini Mbak Ara belum semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu lagi. Ayo, tepuk semangat. Apakah ada yang masuk hari ini? Ada. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja yang masuk? Bapak mau tahu? Yang masuk ada. Yang tidak masuk? Apa Yang saja? tidak masuk ada. Sofian. Ya. Nurmir. Terus sama Mufia. Ada. Itu Rofi sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, sebelum kita menjelaskan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan Mbak Mufidah untuk memimpin doa. Ayo. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut lagi apa yang di benak kalian atau di pikiran kalian itu, apa itu ide pokok? Ayo, siapa yang tahu ide pokok? Ide pokok, ide. Kalau pokok, ide pokok itu sama dengan apa yang di sini ada? Gagasan utama. Ide pokok, gagasan utama itu kalau ada sebuah paragraf ya, nanti kamu cari gagasan utamanya atau seperti judulnya. Tapi berbeda dengan judul loh ya. Gagasan utama itu maknanya, makna paragrafnya itu apa sih? Menjelaskan tentang apa? Nah, itu gagasan utamanya itu di situ. Nah, baik, nanti Bapak akan menjelaskan lebih lanjutnya lagi ya. Sebelum menjelaskan lebih lanjutnya, kita berdiri terlebih dahulu. Ayo kita nyanyi lagu ide pokok paragraf. Ayo, ini nadanya pakai kelan ya. Kalimat utama yang menjelaskan maksud dari sebuah paragraf. Ada dua kalimat dalam satu paragraf. Kalimat utama dan kalimat penutup. Ayo sambil digerakkan badannya biar semangat yuk. Ayo kita gerakan badannya biar satu kali lagi. Ada tiga jenis ide pokok paragraf deduktif di awal paragraf. Paragraf induktif di akhir paragraf.
Terima kasih ya, silakan duduk. Jadi tahu ya. Semangat, Pak. Pakai ayam. Maaf. Enak, Pak, ayam. Beli sama orang tua aja. Boleh itu kayak enak, Pak. Iya. Aduh, kalau itu sama. Baik, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu ide pokok ya. Jadi ide pokok itu biasanya terdapat dalam kalimat utama atau setiap paragraf yang menjadi inti atau pokok dalam pembahasan suatu paragraf dan diperjelas oleh ide pendukung. Ide pokok itu biasanya disebut dengan gagasan utama. Gagasan utama pasti disebut dengan ide Pokok. Terus selanjutnya ciri-ciri ide pokok itu ada berapa ini ayo? 5. Ada 4. Yang pertama itu harus mengandung permasalahan dari sebuah paragraf. Berarti ide pokok itu harus mengandung suatu permasalahan di dalam setiap paragraf. Yang kedua, memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ada kalimat pendukung dan juga kalimat penjelasnya. Kalimat pendukungnya itu antara A sama B. Itu harus ada di dalam setiap paragraf. Yang selanjutnya yang ketiga, ide pokok dinyatakan secara jelas. Ide pokok itu harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Yang terakhir, hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Tidak boleh ada dua loh ya. Ingat, tidak boleh ada dua, hanya satu ide pokok di dalam setiap paragraf. Kalimat pendukung, kalimat penjelas itu gimana, Pak? Kalimat pendukung itu contohnya kalau ada seperti itu ya, wes. Nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, tadi ada di mana saja kita dapat menemukan sebuah ide pokok. Tadi di mana saja yang ingat di lagunya tadi? Di awal dan terakhir. Di awal, terakhir. Di awal dan di terakhir. Nah, ini ada kalau di awal itu biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu ide pokok akan dijelaskan terlebih dahulu. Berarti terlebih dahulu kan di awal. Ya. Baru kemudian diikuti dengan kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya itu di akhirnya. Seperti kalau kucing sedang berlari, kan penjelasannya itu berlari. Selanjutnya di paragraf deduktif, kalimat penjelasnya itu diutarakan terlebih dahulu. Kemudian ide pokok terletak di akhir dari suatu paragraf. Berarti kalimat penjelasnya diutarakan terlebih dahulu, baru ide pokoknya itu terletak di akhirnya, berarti di akhir paragrafnya. Selanjutnya di paragraf deduktif dan induktif ini digabung dari satu. Deduktif dan induktif itu ide pokok terletak pada awal dan di akhir paragraf. Baik, selanjutnya bagaimana sih kita ini cara menemukan ide pokok? Ayo, bagaimana? Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Tapi biasanya anak-anak di sini suka membaca tapi tidak. Nah, itu kesalahannya. Tidak tahu ide pokoknya yang mana. Jadi semuanya itu harus dibaca, tidak hanya poin-poin penting itu yang baca ya. Selanjutnya, carilah kalimat yang paling penting atau umum. Berarti mencari kalimat yang paling penting. Contohnya, kalau kucing sedang berlari tapi kalimat pentingnya di situ. Nanti kalau ada kalimat pentingnya juga, berarti itu termasuk ide pokoknya. Dan berlari itu kucingnya sedang berlari itu karena apa? Nah, itu tadi ide pokoknya. Selanjutnya,
tandai kata frasa kunci yang berulang atau penting dalam sebuah paragraf. Sama tadi, kalau ada kalimat yang berulang dikasih stabilo ya, ditandai atau digaris bawahi ya. Baik, selanjutnya menyimpulkan ide pokok berarti disimpulkan dari satu, diutarakan, ditulis ide pokoknya dari yang kamu sudah stabilo tadi. Ya. Baik, selanjutnya ada contoh paragraf deduktif. Nah, air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Dengan air manusia dapat melakukan berbagai kegiatan seperti memasak, mencuci, minum, dan membersihkan badan. Nah, ide pokoknya didudukkan di mana? Di depan. Di awal paragraf. Ya. Berarti air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Berarti di awal paragrafnya, berarti di atasnya sendiri. Ya. Kalau kalimat penjelasnya berarti air sangatlah penting, ini disebut kalimat penjelasnya. Kalau kalimat pendukungnya itu kan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya di contoh paragraf induktif. Nah, di pasar terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan seperti sayuran, buah, dan pakaian. Pasar itu dipergunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Selain itu juga digunakan untuk pertukaran barang. Oleh karena itu pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di mana? Ayo. Pasar yang tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, Pak. Nah, kalau kalimat pendukungnya kan pasar bukan tempat bertemunya. Nah, ini kalimat pendukungnya. Penjelasnya penjual dan pembeli. Selanjutnya silakan dibaca Mbak Mufidah. Ayo. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan olahraga, peredaran darah lancar, daya tahan tubuh meningkat, dapat mengurangi stres dan membuat pikiran sehat. Oleh karena itu, olahraga memang menjadi peran besar dalam menjaga kesehatan tubuh. Mana itu pokoknya? Ayo. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini kalimat penjelasnya ya. Di sini olahraga sangat berperan penting. Nah, kalimat penjelasnya berarti berperan penting. Nah, kalimat pendukungnya dari yang harus apa? Maksud dari kalimat ini tuh harus setara. Berarti apa? Karena pendukungnya berarti dalam menjaga kesehatan tubuh. Lah, olahraga itu sangat berperan penting lah untuk menjaga kesehatan tubuh. Baik, selanjutnya ini coba temukan ide pokok dari paragraf tersebut. Hanya yang ide pokok yang deduktif saja. Di mana? Saya. Ya, ayo. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Nah, mana kalimat penjelasnya? Indonesia merupakan negara. Indonesia, Pak, Indonesia. Untuk Indonesia. penjelasannya, Nah. negara yang memiliki banyak pulau. Nah, pendukungnya negara yang memiliki banyak Pulau. pulau. Itu paragraf deduktif ya, Pak? Ya, itu tadi deduktif. Berarti di awal Paragraf. Baik, di sini Bapak akan membagikan tiap kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ada 2 lembar kerja, nanti dijawab ya dengan benar dan tidak titik. Ini tadi satu aja. Nanti dipresentasikan ya. Bapak tak keliling ke belakang dulu. Apakah ada yang belum? Ya. Ini namanya apa? Baik kita, Pak. Ya, sama Mufidah.
ingat di garis bawah yang poin penting-pentingnya lalu dijadikan ide pokok. Sudah, ayo silakan maju ke depan. Presentasikan ya. Orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mbak Fida akan mempresentasikan apa yang kita diskusikan berdua tadi. Yang pertama adalah tentukan di pokok paragraf ini. Yang pertama adalah bencana banjir. Jawabannya adalah bencana banjir. Ini pokoknya di nomor pertama ini adalah bencana banjir. Lumpur dikarenakan jebol tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Nah, betul. Berarti kalimat penjelasnya yang mana ya? Kalimat penjelasnya tadi. Bencana banjir. Bencana banjir Lumpur. Kalau kalimat pendukungnya Itu dikarenakan jebolnya tanggul. dikarenakan jebolnya tanggul mengakibatkan berbagai penyakit pada penduduk Penduduk sekitar. sekitar. Yang nomor 2. Ide pokoknya yaitu pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, betul. Pohon memberikan berbagai manfaat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang mana kalimat penjelasnya? Bermanfaat bagi manusia. Pohon memberikan berbagai manfaat penting. Kalimat pendukungnya bagi manusia dan makhluk hidup. Hanya berarti pohon itu apa tadi? Bermanfaat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan nomor 3. Yang ketiga adalah ide pokoknya yaitu kucing termasuk salah satu hewan karnivora yang bisa dipelihara. Ya, Benar, Pak. ada kurang lagi. Dan ini dan kucing itu tidak membuktikan bahwa tidak semua hewan karnivora itu buas, tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Ya, betul. Apa kalimat penjelasnya tadi? Kucing itu termasuk hewan karnivora yang bisa dipelihara. Nah, kalimat pendukungnya. Kalimat pendukungnya adalah tidak semua hewan karnivora itu buas dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya di halaman kedua. Halaman kedua ini Itu apa judulnya, tentang apa itu? menyulap barang bekas jadi hasil karya. Ya, yang paragraf pertama. Paragraf pertama itu adalah daur ulang adalah kegiatan pengelola kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi karya yang baru. Nah, betul. Yang paragraf kedua. Hasil daur ulang koran tersebut dapat dibentuk menjadi berbagai kreasi. Salah, Pak? Betul. Berarti
koran tersebut tadi hasil daur ulang koran tersebut dapat dibentuk menjadi Berkarya. ya betul. Selanjutnya paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu adalah ceruk barat bendera dari kain perca dapat dicari melalui itu. Betul. Pun silakan itu ayo tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Baik, itu tadi sudah tahu ya tentang bagaimana cara menemukan ide pokok atau gagasan utama di dalam suatu paragraf. Bapak kan dan menaikkan sebuah video untuk mengulas atau mengulas kembali apa sih itu ide pokok biar tidak lupa lagi. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ide pokok paragraf. Mari kita simak penjelasannya. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ide pokok dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir paragraf. Ide pokok di awal paragraf. Ide pokok yang terletak pada bagian awal paragraf pada umumnya mengandung pernyataan yang bersifat umum. Pernyataan yang masih memerlukan pengembangan, rincian, dan penjelasan lebih lanjut. Kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat pengembangan dari ide pokok. Kalimat pengembangan berfungsi memberikan rincian atau penjelasan. Ide pokok di akhir paragraf. Ide pokok yang terletak di bagian akhir paragraf pada umumnya merupakan kesimpulan atau rangkuman dari apa yang dikemukakan pada kalimat-kalimat di bagian awal. Penulis lebih dahulu mengemukakan beberapa kejadian, peristiwa, kesimpulan atau rangkumannya. Ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok yang terletak di bagian awal paragraf menyatakan yang bersifat umum, yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sedangkan ide pokok di bagian akhir paragraf sebenarnya merupakan ulangan dari ide pokok di bagian awal paragraf. Hanya bentuk kalimat atau kata-katanya tidak sama. Kalimat-kalimat lainnya, yaitu yang di antara kedua ide pokok itu, merupakan pengembangan ide pokok, menjelaskan apa yang dikemukakan pada ide pokok. Demikian penjelasan tentang ide pokok paragraf. Terima kasih. Saya akan Bapak mengulang lagi ide pokok tadi atau biasa disebut dengan apa? Gagasan utama. Gagasan utama. Ide pokok itu berada di mana saja sih? Di awal. Di awal itu apa biasanya? Paragraf apa? Deduktif. Yang di akhir apa namanya? Induktif. Kayak kalau di awal dan di akhir namanya campuran antara deduktif dan induktif. Apa saja sih bagaimana cara kita mencari ide pokok itu dengan benar? Ayo, tadi Bapak sudah saya sampaikan Bapak. Yang pertama membaca dengan cermat. Yang kedua memilah poin-poin pentingnya atau di stabilo atau di garis bawah. Lalu kita menyimpulkan, bisa dengan itu caranya ya. Lalu disimpulkan jadi satu, terbitlah sebuah ide pokok atau gagasan utama. Baik, apakah sudah mengantuk? Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini,
marilah kita membacakan doa terlebih dahulu supaya ilmunya yang Bapak tadi sampaikan mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Mbak Ara memimpin doa. Sebelum kita pulang bersama-sama, sebaiknya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan, kalau belum dijemput orang tuanya ditunggu di sekolah. See you next time. Selamat belajar dan selamat pulang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.